Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melakukan pertemuan dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara Jakarta. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal, salah satunya membahas masalah daftar pemilih tetap atau DPT nasional untuk pemilu tahun 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu pagi di Istana Negara Jakarta menggelar pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara untuk membahas daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2014. Pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir diantaranya Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MPR Sidarto Danu Subroto, Ketua Mahkamah Agung MA Hatta Ali, serta Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam pidato pengantarnya, Presiden SBY mengatakan, pemilu sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemilu yang dilaksanakan dengan baik dalam arti damai dan demokratis serta dilaksanakan secara reguler akan menunjukkan kematangan dalam demokrasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan baik dalam arti damai dan demokratis serta dilaksanakan secara reguler itu menunjukkan kematangan demokrasi kita. Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan terkait penundaan penetapan daftar pemilih tetap dikarenakan KPU tidak memakai data penduduk milik Kementerian Dalam Negeri. Kalau KPU mengambil data dari Mendagri, itu selesai urusannya. Tidak akan ada NIK yang bolong. Masalahnya KPU membuat data sendiri. Mau diadu dengan data Mendagri, ya susah dong. Nggak ketemu, ya. Maka ini akan ditunjukkan siapa yang perlu diluruskan, kita luruskan. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Sumadiase melaporkan. Keluarga seorang wartawan, John Henry Peuru, kembali melakukan aksi kubur diri di depan kantor Komnas HAM. Aksi kubur diri yang dilakukan istri John Henry dan anak pertamanya ini merupakan bentuk protes atas penangkapan John Henry oleh Polda Sulawesi Utara terkait kasus pencemaran nama baik. Aksi kubur diri ini sempat ditangisi oleh kedua anaknya yang lain. Kedua anak korban Morris dan Prasetyo terus menangis memanggil ayahnya sambil memeluk ibunya yang melakukan aksi kubur diri di depan kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain ibu korban, anak korban yang pertama Risa juga turut melakukan kubur diri untuk memperjuangkan nasib ayahnya Henry John Peuru yang ditangkap polisi dengan dugaan pencemaran nama baik seorang penguasa Sulawesi Utara. Aksi kubur diri ini merupakan yang kali ketiganya dilakukan. Keduanya terpaksa mengubur diri lantaran sudah tidak ada lagi langkah yang ditempuh untuk membebaskan ayahnya yang berprofesi sebagai wartawan investigasi. Akibat aksi ini yang telah memasuki 2 pekan, semua anak-anak korban terlantar dalam sekolah dan kuliahnya. Ya, terus terang terlantar sekolah, dan bahkan kakak yang anak kami yang tertua Risa itu udah dari tahun berapa itu dia udah nak kuliah lagi, seharusnya kan dia udah sarjana, tapi karena kasus ini udah 6 tahun berjalan kan otomatis biaya dan segala macam dan pengancaman juga kan dari kami bukan nah, otomatis saya sebagai aku karena dia kan kuliah di Manado, sedangkan kami berhadapan dengan penguasa yang ada di Manado. Nah, kenapa kami takut? Karena anak saya yang kedua juga sudah contoh itu dia udah depresi kan, sampai sekarang ini anak saya yang kedua udah depresi sampai sekarang ini 4 tahun ini dia konsumsi obat terus. Jadi kita lakuin aksi seperti ini selama 3 hari. Kita tunggu reaksi dari pemerintah akan kayak bagaimana nantinya dan apa benar Papa bisa dibawa ke Jakarta, karena kan otomatis pengadilan yang di Jakarta Timur ini kesendat juga karena kehadirannya Papa sama sekali belum ada. Sidangnya masih berlanjut, sedangkan yang di sana sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu. Kasus ini berawal saat Henry John Peuru berprofesi sebagai wartawan, melakukan investigasi atas kasus pembunuhan Odi Amanus, serta kasus penculikan atas Toar Tangkau
pada tahun 2005 yang diduga didalangi oleh oknum penguasa di Sulawesi Utara. Namun Henry dianggap mencemarkan nama atas pemberitaan yang dimuatnya. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas terjadinya bencana topan Haiyan di Filipina, Palang Merah Indonesia atau PMI berencana akan mengirimkan 50 orang relawan medis ke Filipina. Tak hanya relawan, PMI juga akan mengirimkan air bersih, sanitasi, serta logistik guna mengurangi dampak dan penderitaan para korban. Palang Merah Indonesia PMI berencana melakukan operasi kemanusiaan untuk bencana topan Haiyan di Filipina. Hal tersebut disampaikan pengurus sekaligus Ketua Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial PMI Farid Hussein di kantor PMI Pusat Jakarta Rabu siang. Sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas tersebut, PMI akan berkoordinasi dengan PMI Filipina untuk mengurangi dampak dan penderitaan korban bencana topan Haiyan. Sumbangan berupa bahan makanan dan alat kesehatan akan dikirimkan melalui jalur laut dengan diangkut menggunakan kapal Roro. Sementara itu, para relawan juga akan membantu pelaksanaan kegiatan selama di sana. Pemerintah di sana, kami siapkan semua itu. Walaupun itu barang sudah siap semua, sisa diangkut. Tanggal 18, insya Allah naik barangnya di kapal Roro dan berangkat ke sana. 6 hari kemudian di sana, ya, dengan tenaga helikopternya naik di kapal, hadrunnya naik di kapal, mobil tangkinya dinaikkan di kapal dan sebagainya akan berangkat ke sana. Insya Allah mudah-mudahan sampai dengan selamat dan memberikan bantuan. Rencananya seluruh bantuan dari PMI akan diberangkatkan pada tanggal 20 November 2013 dengan perkiraan lama perjalanan maksimal 6 hari. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.